Malaysia sama dengan Israel suka mencaplok. Beberapa perwakilan di DPR Malaysia dengan lantang menantang Indonesia untuk bertarung di laut. Ini bukan sekadar retorika kosong, tetapi sebuah bentuk pelecehan terhadap kedaulatan Indonesia yang sudah seharusnya dibalas dengan tindakan tegas. Ambalat bukan hanya soal batas wilayah, tetapi juga menyangkut harga diri bangsa. Indonesia sudah lama berjuang mempertahankan setiap jengkal tanah airnya. Dan kini Malaysia tampaknya lupa bahwa Indonesia bukan lagi negara yang bisa diremehkan. Presiden Prabowo Subianto mendengar laporan anggota DPR Malaysia itu bertambah berang. Seakan-akan Malaysia menunjukkan bahwa barang itu atau ambalat itu adalah miliknya. Padahal itu adalah kejahatan yang paling memalukan buat Malaysia. Ini sudah sepantasnya dilakukan tindakan. Apapun yang terjadi itu adalah risiko berikutnya. Bagaimana kisahnya? Ikuti media ini hingga akhir agar tak gagal paham. Artinya menantangnya pihak Malaysia menjadi berang. Saudara, menantangnya pihak Malaysia ini membuat seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Merauke menyatu untuk persiapkan perlawanan terhadap Malaysia. Karena itu, saudara, saatnya Indonesia bangkit untuk melakukan perlawanan hingga bila perlu. Presiden Prabowo Subianto, yang dikenal tegas dalam urusan pertahanan, langsung turun tangan dan memberikan peringatan keras kepada Malaysia agar tidak main-main dengan kedaulatan Indonesia. Tanpa banyak basa-basi, Prabowo mengeluarkan ultimatum yang menggema di seluruh Asia Tenggara. Dengan tegas, beliau menyatakan bahwa Indonesia tidak akan mundur sejengkal pun dari ambalat. Setiap tindakan provokatif yang dilakukan Malaysia akan berhadapan langsung dengan kekuatan penuh TNI. Jika mereka nekat bermain api, maka merekalah yang akan terbakar. Pernyataan ini bukan sekadar ancaman kosong, tetapi janji bahwa Indonesia akan mempertahankan haknya sampai titik darah penghabisan. Saudara, mendengar pernyataan anggota DPR Malaysia itu mendidih darah anak-anak cucu pejuang yang merespons situasi yang semakin memanas. TNI langsung bergerak cepat untuk menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya jago berbicara. Armada laut terbaik dikerahkan untuk menjaga perbatasan. Kapal perang kelas fregat seperti KRI Igusti Ngurah Rai dan KRI Sultan Iskandar Muda siap siaga, sementara kapal selam canggih KRI Nagapasa mulai mengintai setiap gerakan mencurigakan di bawah permukaan laut. Semua langkah ini diambil bukan untuk pamer kekuatan, tetapi sebagai bukti nyata bahwa Indonesia tidak akan memberikan celah sedikit pun bagi pelanggaran kedaulatan. Ketegangan semakin meningkat ketika sebuah kapal patroli Malaysia terdeteksi memasuki perairan Indonesia tanpa izin. TNI AL yang sedang berpatroli langsung memberikan peringatan melalui radio, meminta kapal tersebut segera keluar dari wilayah Indonesia. Namun, alih-alih menurut, kapal Malaysia justru melakukan manuver berbahaya untuk mengelabui armada Indonesia. Tak mau buang waktu, KRI Sultan Taha Saifuddin langsung bergerak cepat mengejar kapal tersebut. Setelah beberapa kali tembakan peringatan dilepaskan, kapal Malaysia akhirnya kehilangan kendali dan tenggelam akibat manuver ceroboh mereka sendiri. Insiden ini menjadi bukti konkret bahwa Indonesia tidak akan ragu dalam menjaga kedaulatannya. Siapapun yang berani melanggar batas wilayah Indonesia akan berhadapan dengan konsekuensi serius. Berita mengenai ketegangan di ambalat ini pun langsung menyebar ke seluruh dunia.
Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia mulai mengamati situasi dengan serius. ASEAN yang selama ini berusaha menjaga stabilitas kawasan juga mulai terpecah. Beberapa negara terang-terangan mendukung Indonesia. Dukungan negara sahabat Indonesia, khususnya dari Rusia, sudah mulai menunjukkan kepiawaiannya dan siap bertempur bersama Indonesia. Dan ini makin seru peperangan di Ambalat jika saja Malaysia masih tetap ngotot. Sementara yang lain memilih diam dan menunggu perkembangan lebih lanjut. Namun satu hal yang pasti, Indonesia sudah menunjukkan pendiriannya dengan jelas. Ambalat adalah bagian dari NKRI, dan tidak ada satupun negara yang boleh coba-coba bermain-main dengan kedaulatan Indonesia. Apalagi, kawasan Ambalat bukan hanya kaya akan sumber daya minyak, tetapi juga memiliki nilai strategis tinggi dalam geopolitik regional. Jika dikelola dengan baik, wilayah ini bisa menjadi aset berharga bagi Indonesia di masa depan. Respon rakyat Indonesia pun luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat bersatu dalam satu suara mendukung penuh TNI dalam mempertahankan Ambalat. Selain itu, Presiden Prabowo makin memberi semangat kepada para prajurit yang ada bertugas di Ambalat. Dan Indonesia tak akan mundur selangkah pun. Demikian papar Prabowo sebut dalam pidatonya, hingga hari ini masih tetap memperkokoh dan mempertahankan seluruh pasukan yang bertugas di Ambalat harus siaga penuh. Jika saja ada yang berani ganggu dan berani masuk, maka sikat. Itulah suara tegas dari Prabowo, langsung memerintahkan ke seluruh prajurit di Ambalat. Media sosial dipenuhi dengan tagar dukungan untuk Indonesia. Sementara para mantan prajurit TNI yang pernah bertugas di perbatasan pun angkat bicara. Mereka mengingatkan bahwa bangsa ini sudah berulang kali menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan wilayahnya, dan sejauh ini tidak ada satupun yang berhasil merebut tanah Indonesia. Sejarah sudah membuktikan bahwa Indonesia bukan negara yang mudah ditindas. Malaysia harus sadar bahwa mereka sedang berhadapan dengan bangsa yang siap mati-matian mempertahankan tanah airnya. Meski situasi semakin panas, Indonesia tetap memilih jalur diplomasi sebagai langkah utama. Kementerian Luar Negeri bergerak cepat mengirimkan nota protes keras ke Malaysia dan membawa persoalan ini ke forum internasional. Perwakilan Indonesia di PBB pun dengan lantang menyuarakan bahwa tindakan Malaysia sudah melewati batas dan bisa mengancam stabilitas kawasan. Dunia kini melihat sendiri bagaimana Indonesia tidak hanya kuat dalam pertahanan militer, tetapi juga dalam strategi diplomasi. Namun, jika Malaysia tetap bersikeras dengan provokasinya, maka Indonesia tidak akan ragu untuk mengambil langkah yang lebih tegas. Saat ini, bola panas ada di tangan Malaysia. Mereka bisa memilih untuk menghentikan provokasi dan menghormati kedaulatan Indonesia, atau tetap nekat dan menghadapi konsekuensi yang jauh lebih besar. Untuk memastikan keamanan tetap terjaga, Presiden Prabowo menginstruksikan peningkatan patroli di perbatasan. Satuan elit marinir dan Kopaska diperintahkan untuk memperketat pengawasan di seluruh jalur masuk yang berpotensi digunakan sebagai titik penyusupan. Operasi bawah laut juga mulai digencarkan untuk memastikan tidak ada aktivitas mencurigakan yang bisa mengancam stabilitas nasional. Di udara, pesawat tempur Sukhoi dan F-16 dikerahkan untuk melakukan patroli intensif, memastikan wilayah udara Indonesia tetap aman dari ancaman. Semua langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam menjaga kedaulatan dan tidak akan membiarkan negara manapun menginjak-injak martabat bangsa. Tekanan terhadap Malaysia juga dilakukan melalui jalur diplomasi. Kementerian Luar Negeri Indonesia telah mengajukan nota protes resmi kepada pemerintah Malaysia, menegaskan bahwa pelanggaran di Ambalat merupakan ancaman serius terhadap keamanan nasional Indonesia. PBB, ASEAN, dan berbagai organisasi internasional mulai memantau perkembangan ini dengan lebih cermat, menyadari bahwa ketegangan ini bisa berujung pada konflik skala besar jika tidak segera diredam. Di sisi lain, masyarakat Indonesia semakin bersatu menghadapi ancaman ini. Gelombang dukungan terhadap TNI terus mengalir, baik dari dalam negeri maupun dari diaspora Indonesia di berbagai belahan dunia. Sikap tegas Indonesia dalam menghadapi konflik ini menjadi sorotan global, membuktikan bahwa bangsa ini tidak akan membiarkan kedaulatannya diinjak-injak oleh negara manapun. Baru-baru ini,
kapal Malaysia kembali terdeteksi mendekati perbatasan, seolah menantang kesabaran Indonesia. Tidak ingin kecolongan, KRI Bung Tomo langsung bergerak cepat untuk menghadang. Setelah peringatan keras diberikan, kapal Malaysia akhirnya mundur, menunjukkan bahwa mereka mulai sadar bahwa Indonesia tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas. Namun pertanyaannya sekarang, apakah Malaysia benar-benar siap menghadapi konsekuensi dari tindakan provokatif mereka? Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa Indonesia selalu mengedepankan diplomasi dalam menyelesaikan konflik. Tetapi itu bukan berarti Indonesia takut untuk bertindak jika situasi semakin tidak terkendali. Dalam sebuah pertemuan dengan petinggi TNI, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus selalu siap menghadapi segala kemungkinan. Kita tidak mencari perang, tetapi kita juga tidak akan mundur dalam mempertahankan kedaulatan kita, ujar Prabowo dengan nada tegas. Namun, di tengah ketegangan yang semakin memuncak, Indonesia tetap menjunjung tinggi prinsip diplomasi sebagai jalur utama penyelesaian konflik. Pemerintah terus berupaya mencari solusi damai tanpa harus mengorbankan kedaulatan negara. Nota protes keras telah dilayangkan ke Malaysia, dan Indonesia dengan tegas menyuarakan keberatannya di forum internasional. Meskipun kekuatan militer telah dikerahkan untuk menjaga batas wilayah, langkah-langkah diplomatik tetap diutamakan demi menghindari eskalasi yang lebih besar. Dunia kini menyaksikan bagaimana Indonesia bukan hanya negara yang kuat dalam pertahanan, tetapi juga memiliki strategi cerdas dalam menghadapi tantangan geopolitik. Di sisi lain, dukungan penuh dari masyarakat Indonesia semakin memperkuat posisi negara dalam menghadapi ancaman ini. Dari Sabang sampai Merauke, rakyat bersatu dalam satu suara, mempertahankan Ambalat dengan segala cara. Gelombang dukungan ini membuktikan bahwa semangat nasionalisme masih berkobar di hati setiap warga negara. Tagar dan kampanye dukungan membanjiri media sosial. Sementara para veteran TNI yang pernah bertugas di perbatasan mengingatkan bahwa Indonesia telah berkali-kali menghadapi situasi serupa dan selalu berhasil mempertahankan wilayahnya. Malaysia harus memahami bahwa mereka berhadapan dengan bangsa yang tak akan menyerah begitu saja. Kini, keputusan ada di tangan Malaysia. Mereka bisa memilih untuk menghormati batas wilayah dan menyelesaikan perbedaan secara diplomatis, atau tetap melanjutkan provokasi yang hanya akan membawa konsekuensi yang lebih besar. Indonesia telah menunjukkan kesabaran dan ketegasannya, tetapi jika garis merah dilanggar, maka tidak ada pilihan lain selain bertindak lebih tegas. Sejarah telah membuktikan bahwa Indonesia bukan negara yang bisa ditekan begitu saja. Setiap jengkal tanah air akan dipertahankan, tidak peduli sebesar apapun tantangan yang dihadapi. Pada akhirnya, yang diharapkan bukanlah peperangan, melainkan perdamaian yang adil dan bermartabat. Indonesia akan terus berpegang pada prinsipnya, menjaga kedaulatan tanpa mencari konflik. Namun, satu hal sudah pasti, Ambalat adalah bagian dari Indonesia, dan tidak ada satupun kekuatan asing yang boleh meremehkan tekad bangsa ini. Dunia sedang memperhatikan, dan Indonesia siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Saudara Presiden Prabowo sudah berpengalaman sebagaimana yang terjadi. Hilangnya sepadan ligitan. Artinya sepadan ligitan itu karena ada indikasi, ada permainan tertentu, mulai dari permainan pejabat di dalam negeri Indonesia maupun pejabat di ICC atau di pengadilan internasional. Dan itu sudah disadari oleh Prabowo. Karena itu saudara, hal ini tentu saja Indonesia tidak akan lagi kecolongan. Demikian catatan ini, saya Geno Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Karena Indonesia tetap akan maju dan akan terus mempertahankan Ambalat. Karena Ambalat adalah bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam kebangsaan, majulah bangsaku.